Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Fatimah Hanani dengan NIM 1202052425, Program Studi Ekonomi Syariah Lokal J. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perbankan Syariah, yang mana pembahasannya yang pertama ialah pengertian perbankan syariah, tujuan dan fungsi perbankan syariah, perkembangan bank syariah di Indonesia, dan perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional. Pertama yang akan kita bahas ialah pengertian perbankan syariah. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 13 tentang Perbankan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau yang disebut dengan musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau yang disebut dengan mudharabah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau yang disebut dengan ijarah. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, fungsi perbankan syariah yang pertama ialah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau yang disebut dengan wakif. Yang selanjutnya ialah perkembangan bank syariah di Indonesia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya di tengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, dan ditambah lagi dengan volume penerbitan suku yang terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari Islamic Finance Country Index atau yang disebut dengan IFC. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Saat krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser, para bankir sempat heran mengapa Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis yang membuat belasan bank konvensional lain tersungkur tak berdaya. Terinspirasi dengan tegarnya Bank Muamalat menghadapi krisis, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. Saat ini, keberadaan Bank Syariah Indonesia yang ada di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Di Indonesia sendiri, prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk unit usaha syariah atau yang disingkat dengan UUS. Terakhir ialah perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional. Secara garis besar, hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank konvensional menggunakan prinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan asas bagi hasil. Asas bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Yang ketiga, besaran bunga di bank konvensional tetap, sementara bagi hasil di bank syariah berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Yang keempat, bank konvensional berorientasi laba, sementara bank syariah berorientasi profit dan falat, atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, pola hubungan bank konvensional debitur dan kreditur, sementara bank syariah pola hubungan yang digunakan ialah kemitraan atau musyarakah dan mudharabah. Penjual dan pembeli, mudharabah, salam dan ihtisan, sewa menyewa atau ijarah, debitur dan kreditur. Dan yang terakhir, di dalam bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS. Sementara pada bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau yang disebut dengan DPS.